ya. Jadi teman-teman, kita sudah download ya, ini Laragon, beberapa yang lain juga Anda bisa ya tambahkan ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kesempatan kali ini kita coba lihat bagaimana kita ya menggunakan framework dalam ini, Y2 dalam hal ini. Coba Y2 framework. Nah, ini. Nah, Anda teman-teman bisa melihat di sini ya cara instalasinya seperti apa ini. Atau teman-teman mau pakai bantuan ChatGPT juga tidak apa-apa ya. Oke, mari kita download sama-sama, kita lakukan bersama-sama. Saya itu biasa, atau untuk ini kita pakai yang ini, installing Y ya, installing Y. Nah, ini kita coba pakai yang versi advance-nya. Jadi Y itu ada dua version, yang itu Y2, ada yang basic, ada yang advance. Nah, kalau yang basic ini seperti ini, advance ini bisa diklik di sini. Nah, ini installation. Nah, ini tinggal di copy saja. Pastikan juga bahwa di terminal kita, kalau Anda buka Laragon kan, Anda klik di C, kemudian Laragon, nanti ada di sini ini. Nah, di sini diklik kanan, kemudian ini ya, bikin bus here aja sini. Nah, ya. Atau ya, jangan lupa diinstal dulu beberapa aplikasi. Yang pertama itu ini ya, jangan lupa ini Git, kemudian Composer ini diinstal. Jadi ini 3 aplikasi ini wajib nih untuk mempermudahkan pekerjaan kita ya. Kemudian ini yang tadi kita copy, kita paste saja di sini. Ya, di sini misalnya kita kasih nama aplikasiku. Nah, aplikasi web. Nah, gitu. Enter saja. Nah, kita tunggu ya sambil diskusi. Jadi teman-teman di sini ya, membuat web itu sekarang atau best practice-nya sudah ada framework, silakan dipilih. Ada Laravel dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya demokan pakai Y2 ya, dengan project template advance. Y3 ada juga, teman-teman bisa eksplorasi nanti. Di sini saya kasih untuk Y2 saja ya, Y2, kemudian kita pakai advance template, nanti kita lihat hasil instalasinya seperti apa. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau Anda lihat sini ya, ini dia mengambil atau otomatis mendownload beberapa tepatnya library, ataupun dalam hal ini dia menyebut dia vendor yang sudah sering atau umum digunakan begitu, sehingga nanti kita tinggal menggunakan ya, merangkainya lebih cepat, merangkai web kita gitu ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini panduannya. Bisa kita pakai ini ya, Composer, bisa juga kita pakai download aplikasinya langsung, boleh. Oke, kalau sudah ini seperti ini, tapi kita tidak pakai itu dulu, kita pakai langsung saja nanti sebentar ya. Ini juga pakai Docker, tidak apa-apa. Saya kasih best practice-nya saja dulu untuk ini. Kita tunggu. Oh, ini sudah selesai. Artinya kalau sekarang kita
change directory ya. Jadi kita posisinya kan sekarang ada di C, di Laragon, ada di WW. Jadi kalau kita lihat sekarang di dalam WW itu ada dua, satu folder dan satu file, namanya aplikasi web dan index. Kalau kita sekarang ke aplikasi web, nah nanti ada file ini, hasil instalasi kita tadi ini ya, hasil instalasi tadi kita ini seperti ini ya. Atau kalau Anda buka Laragon itu klik kanan, nanti ada di sini www, ini ada pilihan beberapa, ini salah satunya aplikasi web. Nah ini kalau kita buka nantinya begini ya. Cuma ini belum jalan, kita coba pakai localhost dulu. Oke, tadi aplikasi web ya. Nah ini ada ya. Oke, jadi kita kembali lagi. Yang Anda perhatikan itu di awal ini, coba Anda perhatikan dulu yang front end ini ya. Jadi kita pakai yang front end dulu. Jadi kalau kita sekarang klik front end ya, web, nah, masih seperti ini. Untuk mengaktifkan itu kita gunakan ini ya, misalnya php init dulu ya, 0. Nah ini, jadi aplikasi web itu kita bisa inisialisasi dulu ya. Kita akan pilih ya, yang mana, di level mana kita, di development atau production. Karena sekarang kita lagi mengembangkan, kita pilih 0 saja. Nah, nanti kita yes seperti ini, nanti dia buat seperti itu. Nah dari sini kalau kita refresh, sekarang kita sudah berhasil ya, sudah berhasil menginstal untuk prosedur pengerjaan kita gitu ya. Kita tunggu. Nah ini dia, ini yang terbaru untuk aplikasinya seperti ini modelnya ya. Oke, sudah ada beberapa menu di sini yang bisa kita manfaatkan. Nah gitu ya. Nah sampai di sini ada yang mau bertanya atau progres pengerjaannya? Silakan teman-teman ini. Siapa izin bertanya? Oh ya, silakan. Silakan. Ini Pak, caranya kan sudah selesai instalasi, berarti tinggal buka di browsernya atau dari MIGW baru KY atau bagaimana Pak? Jadi kan kalau lihat sudah install toh, coba kamu lihat sudah install ini. Kan kamu install tadi ke Laragon toh, gitu. Nah, ini installnya di sini nanti tadi. Jadi waktu pertama kali ambil C. Tapi kamu sudah install ini ya? Sudah install Composer, Git. Sudah Pak. Nah, kemudian ikuti langkah-langkah yang tadi, ya. Langkah yang saya lakukan tadi, ini di sini misalnya tadi sudah install, berarti kan harusnya ada C, Laragon ada, kemudian www ini ada kan? Nah, di sini kamu klik kanan, kemudian ini git bash here. Nah, baru perintah pertama tadi kan ini ada di sini panduannya. Nah, ini. Nah, ini panduannya tadi untuk key. Nah, ini copy saja ini. Composer create project ini. Ya, baru paste di sini. Belum. Nah, dari sini ya, tinggal di enter, nanti prosesnya seperti yang tadi nih prosesnya ya. Nanti dia akan, kalau sudah berhasil nanti akan seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan, ini bukti berhasilnya, ini bilangnya begini ya. Sehingganya teman-teman mahasiswa kalau sudah sampai di sini, kita tinggal buka dia pakai editor. Apa editor kita? Misalnya editor kita apa yang kamu pakai editor? Saya mau pakai misalnya Notepad++ boleh. Atau yang lain juga boleh. Download. Nah, download Notepad++ versi terbaru saja.
download, kita install. Pak, izin bertanya, ini Ya, silakan. bisa selain Notepad kita pakai Visual Studio Code? Bisa, bisa. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, kalau sudah seperti ini, finish. Nah, yang tadi tinggal kita buka file, open. Open folder. Pakai ini ya, pakai menu file, open folder as workspace-nya. Oke, tadi kita cari filenya kita tadi ada di C, ada di Laragon, ada di W, kemudian aplikasi web, open. Nah, ini file yang kita beri. Kita fokus sekarang ke front end ya, front end. Kemudian, nah tadi strukturnya ya, strukturnya ini untuk tampilan tadi itu ada di sini semua ya. Anda lihat, mari kita lihat, saya sampaikan. Anda lihat sekarang nih, ini kan ada site. Nah ini, jadi di Y itu menggunakan apa yang disebut sebagai konsep model view controller. Jadi semua ya, kalau Anda lihat di sini tampilannya seperti ini, index PHP R di root ini artinya ada sebuah controller namanya site controller. Kemudian dia mengeksekusi namanya file mengeksekusi namanya action index ya. Nah, mari kita lihat ya. Kita kembali ke struktur aplikasi ini. Nih. Sorry. Mana ini? Oke, kenapa ini ada? Oke, kita kembali ya. Jadi perhatikan front end, kemudian ada controller namanya site controller. Di dalam site controller ini ya, ada namanya action index ya. Jangan dulu pusing dengan yang ini, ke bawah dulu cari, ada namanya action index. Nah, ini. Action index ini ternyata fungsinya cuman mengembalikan sebuah ini halaman indeks. Di mana? Ini kita cari di view, kemudian site, ada indeks di sini. Nah, ini. Sehingganya untuk merubah ini ya, mengedit ini kita tinggal mengubah yang di sini. Nah, sebagai contoh misalnya ya, saya ganti kata ini ya. Ya, jadi misalnya ini saya kasih selamat datang di website pertama saya ya, ini ya. Nah, kita cari di sini, oh ternyata dia ada di sini. Nah, ini ada di sini. Nah, berarti sini selamat datang. Nah, saja ganti aja. Ini adalah halaman web pertama saya. Titik. Nah, oke. Save. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini kan sudah berubah ya. Jadi untuk merubah ini sekali lagi itu bisa kita lakukan dengan cara itu. Ya. Saya sudah rekam ini, nanti saya stop recording dulu.